Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, obrolan pagi ini saya ingin mengangkat topik mengenai bagaimana manajer membangunkan respek anak buah. Artinya membangunkan respek adalah anak buah itu memiliki respek, memiliki penghormatan kepada Anda sebagai manajer. Kalau kita bicara respek, sahabat-sahabat, itu kan sama dengan penghormatan. Arti penghormatan itu adalah anak buah sangat peduli dengan Anda sebagai manajer. Sangat patuh dan hormat apa yang Anda katakan. Menjalankan semua instruksi, strategi, dan taktik yang Anda berikan kepada anak buah Anda. Itu adalah respek. Itu adalah penghormatan. Memang sahabat, ada banyak arti terkait dengan respek. Mengenai respek ini banyak arti. Tetapi pada intinya adalah respek itu untuk menghormati dan menghargai. Saya sudah menyampaikan kepada Anda bahwa manajer itu bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai objektif organisasi yang telah ditentukan. Manajer bekerja bersama dan melalui orang lain, artinya manajer itu supervisi. Di dalam supervisi melakukan aksi manajemen dengan proses memberikan direction dan kontrol terhadap proses bisnis dan hasil bisnis dengan kepemimpinan yang kuat. Nah, kepemimpinan yang kuat itu artinya mempengaruhi perilaku. Proses membangun respek adalah dengan melakukan komunikasi, menciptakan pemahaman yang sama, menciptakan persepsi yang sama, sehingga antara Anda dengan anak buah memiliki kesepahaman informasi. Nah, kesepahaman informasi ini harus dibangun. Ini yang akan menumbuhkan respek. Sahabat, agar anak buah Anda samina watokna. Artinya apa? Saya mendengar, saya patuh, dan saya taat. Saya mendengar, saya patuh, dan saya taat. Aksi manajemen yang harus Anda lakukan adalah membangun respek anak buah terhadap Anda. Itu sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana konsepnya membangun respek ini? Sebetulnya konsep membangun respek ini Anda harus menjadi bos care. Anda harus persepsi di mata anak buah Anda bahwa Anda care terhadap anak buah. Bahwa Anda care terhadap anak buah itu artinya Anda peduli terhadap anak buah. Secara total peduli. Total kehidupannya Anda peduli. Nah, ini bisa diimplementasikan di dalam aksi manajemen yang dinamakan bos care itu, bahwa Anda harus menjadi trainer, membuat anak buah dari tidak bisa bekerja menjadi bisa bekerja dan bisa bekerja luar biasa dan hasilnya luar biasa. Itu bos care. Yang kedua, menjadi advisor
saat anak buah Anda melakukan pekerjaan, tentu dia tidak akan mulus begitu saja. Ada hambatan-hambatan, ada rintangan-rintangan. Anda harus mampu menjadi advisor untuk memberikan jawaban jalan keluar atas hambatan dan rintangan anak buah Anda. Itu namanya boss care. Yang ketiga, Anda harus mampu menjadi mentor dari anak buah Anda. Artinya mentor, saat dia bekerja untuk mencapai hasil, ada gangguan internal dan gangguan eksternal. Internal faktor dan eksternal faktor ini akan mengganggu pencapaian objektif yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, Anda harus bisa memberikan jawaban, memberikan solusi atas persoalan-persoalan pekerjaan di internal kantor atau di ekstra kantor, ataupun persoalan pribadi yang mengganggu, menghambat dan menghalangi pekerjaan. Oleh sebab itu Anda harus bisa menjadi mentornya anak buah Anda. Itu namanya boss care. Yang keempat, Anda harus mampu menjadi contoh perilaku anak buah Anda. Artinya contoh perilaku adalah antara kata dan perbuatan Anda itu harus sama. Jadi kalau misalnya anak buah Anda suruh bikin laporan cepat, Anda harus juga memberikan respon feedback yang cepat. Kalau anak buah Anda ingin masuk jam 8 pagi, Anda harus masuk jam 8 kurang seperempat sampai kantor. Itu adalah contoh perilaku. Itu adalah implementasi daripada boss care. Yang kelima adalah Anda harus mampu menjadi solusi dari anak buah Anda. Karena setiap aksi manajemen yang dilakukan anak buah Anda, ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Oleh sebab itu, Anda harus bisa memberikan solusi. Artinya Anda harus mengetahui masalah yang ada di anak buah Anda. Anda harus bisa memberikan jawaban terhadap masalah itu. Dan yang paling penting, Anda harus bisa menghilangkan persoalan pekerjaan maupun individu anak buah Anda, sehingga Anda memberikan solusi yang tepat dengan dosis yang tepat. Itu namanya boss care. Yang keenam, Anda harus mampu menjadi motivator anak buah Anda. Artinya motivator. Anda tahu persis, Anda bekerja bersama dan melalui dia anak buah Anda. Anda harus pastikan, berikan semangat, berikan penilaian, sering diajak ngomong, sering diberikan nasihat bahwa dia bisa, bahwa untuk bisa itu harus memiliki dua hal. Paham dulu, baru bisa menyampaikan pemahaman kepada pelanggan. Ahli dulu, baru bisa mencapai keahlian itu kepada pelanggan. Sehingga dia bisa membeli ide, bisa membeli manfaat-manfaat dari produk yang dijual. Anda harus memberikan motivasi adalah membikin otaknya pintar, membikin hatinya bangga. Oleh sebab itu, di dalam memberikan motivator, kuncinya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu adalah motivasi. Kalau Anda bisa menjadi trainer, Anda bisa menjadi advisor, Anda bisa menjadi mentor, Anda bisa memberikan contoh perilaku, Anda bisa memberikan solusi, dan Anda bisa memberikan motivator. Itu namanya boss care yang akan membangun respect. Saya akan masih lanjutkan lagi mengenai respect untuk kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.